Apa alasan Muslim menolak pembangunan gereja? Mungkin salah satu faktornya adalah karena mereka sering mendengar ceramah yang modelnya seperti ini. Rasulullah bersabda, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin dan jangan makan makananmu kecuali at-taqi, orang yang bertakwa. Jadi kalau ngejak konco yang mau diajak makan itu yang bertakwa, yang sholat. Kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Loh, apa hubungannya gizi dengan maksiat toh Pak Ustadz? Orang kuat dan sehat bukan berarti kuat maksiat loh. Itu maksudnya. Jadi kalau ngasih makan orang tuh milih, walaupun tidak haram. Berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoan tok. Kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari, tidak pakai keluar tanpa tujuan. Ayo melaku-melaku. Nah, itu bahaya. Oh, kalau modelnya begitu, kata nenek moyang saya itu namanya licik seperti ular, Pak Ustadz. Sak penak udele dewi. Mending jadi pengusaha sendiri tat daripada belagu begitu. Untung bukan saya yang diajak bisnis. Kalau baru mau jadi partner aja udah belagu sok suci. Ngapain dijadikan partner? Mending suruh tinggal di masjid aja, tunggu duitnya turun dari langit aja tat. Kalau memang ajaran sampean jijik sama kafir, jangan tanggung bikin fatwanya Pak Ustadz. Sekalian saja najis dapat duit dari kafir, najis kerja di perusahaan kafir, najis pakai produk kafir. Gitu. Kemudian attitude-nya baik, cuma dia non muslim gitu aja. Terus besoknya jenengan keluar dengan teman muslim buang sampah sembarangan. Kalau ada orang ngamen dibuka dok, assalamualaikum. Terus itu tuh. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak, karena yang kita nilai dari apinya dia itu apa? Buang sampah. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek gitu. Walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Maaf ya Pak Ustadz, orang paling suci, kenapa kami non-muslim tidak mau menyembah apa yang kamu sembah? Karena kami sudah mengenal apa yang kami sembah, sedang Islam tidak kenal sesembahnya sendiri. Dan dalam kitab kami melarang untuk menyembah Allah negeri sekeliling Israel. Dalam Ulangan 6 ayat 14, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Itu firman Tuhan yang disampaikan langsung kepada Musa, orang dari Bani Israel lotat, dan bukan kata orang kafir. Apalagi kalau firman itu sudah pakai pelantara, mungkin bisa ragu. Nah, ini masalahnya adalah Quran Surat An-Naml ayat 91 mengatakan, Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Nah, inilah alasan kami menolak. Lah saudara kita muslim sejelek apapun tingkah laku nih, mukanya, bajunya compang-camping, dia satu baik yang terbesar karena dia punya iman. Lah itu tergerus iman kita itu kalau koncoan sama orang non muslim itu. Ya, jadi boleh muamalah seperti Rasulullah boleh. Ya, Rasulullah pernah punya minta tolong dengan orang Yahudi, pernah minta tolong sama orang penyembah berhala, pernah minta tolong urusan duniawi. Oh, pantes ajarannya ngono iku. Ayat lain bilang gak boleh berteman sama Yahudi dan Nasrani. Terus ayat yang lain bilang bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Surat Al-Kafirun. Jadi kalau Rasul ada maunya saja baru turun ayat lakum dinukum waliyadin gitu ya Tat maksudnya. Terus tiba-tiba ada ayat yang dihimbau untuk memerangi non-muslim sampai maksa harus bersyahadat. Kalau nggak mau harus bayar jizah. Ini dalam surat Quran At-Taubah 29 ayatnya ya. Iseng mancing ngejak konco ya karena dia punya mobil terus kita mau nunut non muslim, oh ya jangan, bahkan ada beberapa para salaf, para orang soleh itu dia tidak mau salaman dengan orang non muslim atau apalagi memberi selamat. Kakek saya itu namanya Muhammad. Saya Muhammad bin Anis bin Hasan bin Husin bin Muhammad. Ini yang terakhir di Yaman. Husin sudah Indonesia. Muhammad ini bin Umar. Rumahnya masih ada di Damun, di Tarim. Itu beliau di antara syukurnya sama Allah apa? Ketika dia sudah hampir meninggal, dia mengatakan, Alhamdulillah aku sampai mati gak tahu salaman be wong kafir. Itu syukurnya dia sama Allah. Lagi ya, apalagi
Wis kafir wedok meneh. Wes kafir, wedok mana ya? Oh maaf ya Tat ya, itu kan keyakinan Islam bahwa mayoritas di neraka kan muslimah, Sahih Bukhari 3002 dan lain-lain. Tapi di dalam Kristus laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak semua sama di mata Tuhan Tat. Jadi bualan segede gunung pun non-muslim tidak akan percaya. Walaupun kalian teriak-teriak 100 kali dalam sehari pun ya dengan memakai alat buatan kafir. Kami hanya tersenyum dan berkata dalam hati, aduh Tuhan, ampunilah mereka karena mereka najis dengan non-Islam, tapi mereka gemar sekali memakai produk buatan kafir untuk ceramah anti kafir. Tidak boleh. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Paham maksud saya berteman gitu? Anda punya bos orang non-muslim, biasa. Ya, no? Semoga jadi bos ya. Oh, berharap jadi bos. Tuhan juga tahu kalau manusia model ente ini jadi bos. Ntar bikin papa nama bilangnya begini. Pengumuman, maaf tidak menerima karyawan non-muslim. Puji Tuhan, makanya kenapa khilafah belum Tuhan izinkan berdiri, kecuali Tuhan sudah memulai perkaranya untuk mengakhiri dunia fana ini dengan lenyapnya segala yang ada di dunia ini. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa sih yang kita sombongkan? Jadi Pak Ustadz, walaupun non-muslim sudah dicap najis sama kalian, tapi Tuhan memandang kami. Walaupun Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu najis di mata iman kalian, tapi kami punya Tuhan yang juga punya surga sendiri loh Tat. Dalam Wahyu 20 ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi, sesuai kitab Anda sendiri bahwa keselamatannya itu hasil dari usaha amalan dan perbuatan sendiri, maka itu akan diperlihatkan di hadapan semua manusia berkumpul tanpa memandang bulu. Dengarkan perkataan Yesus ini, Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, ketika kau membenci keagamaan para ahli Taurat dan Farisi, tetapi dalam kekudusan akhlak tidak melebihi orang-orang yang kalian hakimi sebagai kafir, maka kalian sendiri tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya semua tahu betapa bahayanya yang namanya menghakimi, Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Orang yang sombong dan tinggi hati biasanya akan terus merasa diri paling suci, paling benar, dan merasa yang punya surga sendiri. Sehingga dalam ceramah mereka lebih lantang menyebut orang kafir itu akan jadi keraknya neraka. Boleh-boleh saja punya wahyu yang benci sekali terhadap non-muslim dan mau dicemplungin neraka semua. Tapi setidaknya kasih tahu dong gimana caranya muslimah masuk surga. Atau jangan cuma menyediakan para bidadari doang. Kasihan dong perempuan Islam malah dijadikan mayoritas dalam neraka. Kemudian jenengan terpaksa ada sesuatu yang terpaksa dengan orang kafir itu biasa. Jangan bangga dengan orang kafir itu. Jangan bangga. Masih model lopo. Tidak ada lebih hebatnya dari orang muslim. Nanti di akhirat baru kita tahu. Konco sing biyen kita lihat, sikap boys di akhirat dia. Teman yang kita dulu anggap hebat non muslim ternyata di akhirat tidak ada apa-apa. Itu kata siapa, Tat? Maaf ya, Tat. Kami orang Kristen, pengikut Kristus. Karena Kristus sudah mengalahkan maut, mati, dan bangkit sampai sekarang loh, Tat. Jadi, kami lebih percaya orang yang sudah bangkit dan bisa hidup sampai selama-lamanya, Tat.
Dan dia juga mengatakan hal ini.